Dalam seri ke-19 ini didukung oleh para pemain M. Abud sebagai Arya Dwi Pangga, Susi sebagai Meisin, Endang sebagai Jangir, Yuli Mulyana sebagai Ayu Wandira, dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati. Meisin kesal sekali melihat Ayu Wandira tidak mau mendengarkan kata-katanya. Bahkan anak gadisnya itu berani menemui Arya Dwi Pangga di pondok belakang dan belajar menulis syair. Meisin tidak ingin melihat Ayu Wandira bergaul semakin rapat dengan Arya Dwi Pangga. Dia tidak ingin masa lalunya dikutik-kutik kembali. Karena itu, begitu Ayu Wandira tidur, Meisin bergegas melangkah ke pondok belakang untuk menemui Arya Dwi Pangga. Siapa ini? Kaukah itu, Nyai? Apa yang baru saja kau lakukan terhadap putriku, Tuan Dwi Pangga? Aku tidak melakukan apa-apa. Kecuali mengajarinya menulis bait-bait syair. Ayu tidak boleh mengerjakan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Maafkan aku, Nyai. Ini bukan keinginanku. Ayu sendiri yang datang kemari. Tuan bisa menolak kedatangannya. Mengapa harus Tuan terima? Tuan sendiri ingin bertemu dengannya, bukan? Bagaimana aku bisa menolak, Nyai? Dia mempunyai keinginan yang baik. Sedangkan menurut pendapatku, menulis syair itu juga bukan pekerjaan yang buruk. Apa salahnya? Lagi pula kulihat Ayu mempunyai bakat besar dalam hal menulis syair. Kalau misalnya Nyai tidak keberatan, aku bersedia membimbingnya. Bukan membimbingnya, Tuan Dwi Pangga. Menjerumuskannya. Itulah yang tepat. Tidak. Aku tidak mengizinkan Tuan mendekati Ayu Wandira. Aku juga tidak mengizinkan Tuan mengajari apa-apa kepada putriku. Kalau begitu ya sudah. Sebenarnya aku mempunyai maksud yang baik. Simpan saja maksud baikmu itu untuk dirimu sendiri, Tuan Dwi Pangga. Aku dapat mengurus Ayu sendiri. Aku tidak membutuhkan pertolongan Tuan. Apakah ini cukup jelas? Iya, Nyai. Jelas. Cukup jelas. Dan maafkan aku. Aku memang tidak pantas berdekatan dengan putrimu. Maafkan aku. Jangan sekali-sekali Tuan berani mengulanginya. Aku benar-benar tidak rela jika masa depan Ayu hancur berantakan gara-gara Tuan Dwi Pangga. Sudah cukup sendiri aku yang berantakan. Aku ingin putriku hidup tenang dan bahagia. Jangan ganggu dia, Tuan. Saya mohon jangan ganggu anakku. Yang cerah itu, Ayu Wandira bermain-main di tepi pantai. Dia bermain-main pasir sambil mencari kerang-kerang kecil yang menempel di batu-batu karang. Tak lama kemudian, Jangir, anak gadis Wali Kadep, datang menemaninya. Dan mereka berdua meneruskan permainan bersama-sama. Lihat, Ayu, aku dapat kerang hijau. Bagus sekali. Aku juga dapat. Lihat, indah sekali kulit kerang ini. Warnanya kebiru-biruan. Itu bukan kerang, Ayu. Itu kepompong laut. Oh. Dia tidak enak dimakan. Kalau yang ini bagaimana, Jangir? Lihatlah, aku dapat kerang yang besar. Sepertinya dia masih hidup. Banyak pasirnya. Kasihan sekali. Pasirnya masuk ke dalam. Lihat, Jangir. Indah bukan kerangku ini?
besar dan indah sekali. Ah, itu kecil. Itu anaknya, Ayu. Induknya lebih besar lagi. Coba kemari. Nah, lihatlah, Ayu. Ini namanya kerang bintang. Bentuknya juga sama seperti bintang. Besar juga ya kerangmu itu. Ada yang lebih besar lagi. Ini kan baru anaknya. Coba lihat. Inilah induknya. Bagaimana? Wah, besar sekali ya. Hampir sebesar telapak tanganmu. Dan warnanya indah gemerlapan seperti bintang. Ini anaknya. Dan ini induknya. Sedangkan yang ini bapaknya. Coba lihat dan bandingkan. Mana yang lebih besar? Tentu saja yang ini bukan. Ini bapaknya. Ini kerang laki-laki. Bagaimana kau bisa tahu, Jangir? Aku sudah biasa tinggal di pantai, Ayu. Aku sejak kecil bermain-main di pantai ini. Aku bahkan dilahirkan di desa ini. Tentu saja aku tahu. Aku tahu dari orang tuaku, dari teman-temanku, dari mereka yang lebih berpengalaman. Coba perhatikan. Kerang jantan ini warnanya tidak begitu mengkilat seperti kerang betina. Iya. Tapi dia lebih besar sedikit dibanding betinanya. Nanti kau juga akan bisa membedakan mana anak kerang, induk kerang, ataupun bapak kerang. Warnanya hampir sama, juga bentuknya. Cuma ukurannya yang berbeda-beda. Lucu juga ya. Kerang juga seperti manusia. Ada anak, ada ibu, ada bapak. Tentu saja. Kerang juga makhluk hidup kan? Mereka tidak dengan sendirinya datang ke tepi pantai ini. Benar yang kau katakan, Ayu. Kerang juga sama seperti keluarga manusia. Ada anak, ada bapak, dan ada ibu. Juga ada teman. Dan barangkali ada kakeknya. Tapi aku yakin kerang tidak mempunyai kepala desa, Jangir. Lihatlah, kulit mukamu jadi kehitam-hitaman. Kau pasti bermain-main di tepi pantai seharian tadi. Iya, Bu. Ayu bermain-main di pantai bersama Jangir. Ayu senang sekali, Bu. Kami mandi bersama-sama, bergulung-gulung di atas pasir, bermain-main bersama ombak. Aduh, senang sekali, Bu. Tapi kau tidak boleh lupa makan, Ayu. Kau boleh saja bermain-main di pantai. Tapi kalau lapar harus pulang dulu, makan, nanti main-main lagi. Kami juga mencari kerang-kerang pantai. Jangir mendapat kerang yang bagus-bagus, Bu. Ada yang besarnya hampir menyamai telapak tanganku ini. Bu, Ada apa, Nduk? Kau ingin menanyakan sesuatu? Ayu ingin berterus terang padamu, Bu. Ada apa? Tentu saja kau tidak boleh menyembunyikan sesuatu di depan ibumu. Kau harus jujur kepada ibumu. Kalau mempunyai kesulitan, terus terang saja. Katakanlah ada apa. Nanti ibu akan membantumu menyelesaikan persoalanmu. Dulu, Ayu hidup mengembara bersama nenek Raga Runting. Sejak kecil Ayu hidup bersama beliau. Kami pergi dari satu tempat, pindah ke tempat yang lain. Kami hampir tidak pernah menetap lama di suatu tempat. Ayu terus menyertai nenek Raga Runting mengembara ke sana kemari. Pada suatu saat, entah kapan Ayu sendiri sudah lupa, Bu. Ayu tahu bahwa nenek Raga Runting ternyata bukan ibu kandung Ayu sendiri. Ternyata dia adalah orang lain bagi Ayu. Ya, memang begitulah kenyataannya, Nduk. Tapi kau jangan lalu mengecilkan peranan nenek Raga Runting.
Beliau sudah mengasuhmu sejak kecil dengan penuh kasih sayang. Bukan soal itu, Bu. Ayu tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dan budi baik Nenek Raga Runting. Tapi pada saat itu, Ayu tiba-tiba merindukan ibu kandung Ayu sendiri. Ayu rindu padamu, Bu. Kerinduan itu kadangkala meluap-luap sampai tidak tertahan lagi. Ayu ingin tahu seperti apa rupanya ibu Ayu. Apa dia masih hidup? Apa dia mempunyai wajah yang cantik dan berkulit lembut? Di mana sekarang ibu Ayu? Siapa namanya? Dan siapa dia sebenarnya? Pertanyaan-pertanyaan itu selalu menghantui pikiran Ayu siang dan malam. Seringkali pertanyaan itu tidak dijawab dengan jelas oleh Nenek Raga Runting. Ayu tahu Nenek Raga Runting sengaja menyembunyikan semuanya di depan Ayu. Nenek Raga Runting bermaksud baik kepadamu, Ayu. Tapi bukankah akhirnya Nenek Raga Runting berterus terang? Dan bahkan kau diantarkan ke desa Pasuruan satu ini, dan akhirnya bertemu dengan ibu. Ayu, maafkanlah ibumu ini, Ayu. Maafkanlah ibumu ini. Sudahlah, semuanya sudah berakhir, anakku. Sekarang kau sudah tinggal bersama ibu. Mau apa lagi? Lihatlah, sekarang kau duduk di depan ibu kandungmu sendiri. Ayu, ada apa, nak? Mengapa tiba-tiba kau menjadi murung? Mengapa kau cemberut begitu? Ibu pasti tahu, tidak ada makhluk hidup yang tiba-tiba saja lahir ke muka bumi ini. Tentu saja, Nduk. Mana mungkin tiba-tiba ada seorang bocah muncul dari celah-celah batu. Kau sendiri juga tidak dengan sendirinya ada, Ayu. Ibu mengandungmu 9 bulan lamanya. Kau berada di dalam perut ibu 9 bulan lamanya. Dan setelah 9 bulan, kau pun lahir ke muka bumi. Kau lahir di lereng Gunung Arjuna, Ayu. Banyak sekali darah yang kutumpahkan untuk melahirkanmu. Itulah pengorbanan seorang ibu. Setiap ibu pasti akan mengalaminya. Maaf, Bu. Ayu terpaksa menanyakan hal ini. Apakah tiba-tiba saja Ayu berada di dalam perutmu? Ayu, kau tidak perlu tahu soal itu. Tapi Ayu ingin tahu, Bu. Tidak ada gunanya, Ayu. Ada, Bu. Ada. Ayu merasakan ada sesuatu yang hilang di antara kita. Ayu merasakan kita masih belum sempurna sebagai sebuah keluarga. Ayu melihat orang-orang di desa Pasuruan satu ini, juga di desa-desa lain yang sempat Ayu singgahi selama mengembara. Setiap anak pasti mempunyai ibu. Tapi dia juga pasti mempunyai seorang ayah. Ayu, Ayu anakku. Jawablah, Bu. Ceritakanlah bagaimana Ayu bisa lahir ke muka bumi ini. Ceritakanlah secara lengkap siapa orang tua laki-laki Ayu. Siapa ayah Ayu, Bu? Siapa dia? Cukup, Ayu. Jangan diteruskan lagi. Hal ini akan membuat susah dirimu sendiri. Mengapa begitu? Apakah Ayu tidak mempunyai hak untuk mengetahui siapa ayah Ayu? Ayu, dalam beberapa hari terakhir ini, semenjak kita bertemu, kita merasa tenang dan bahagia. Apakah itu belum cukup, Ayu? Kau harus dapat mensyukuri apa yang kita alami sekarang ini. Semua ini karena izin dan karunia dari Sang Yang Widi. Sudahlah, nak. Jangan mengutik-ngutik persoalan itu. Nanti kau akan terseret ke masa lalu yang penuh kepahitan. Ibu mohon kau mengerti, Ayu. Rasa-rasanya apa yang kita peroleh sudah cukup menyenangkan. Sudahlah, kita bisa hidup berdua dengan bahagia. Jangan mengundang masalah yang dapat membuat kita terbelenggu masa lalu.
Jangan membuat hati ibumu ini menjadi sedih, Ayu. Maisin membujuk Aiwandira agar mencampakkan segala macam pertanyaan mengenai diri ayahnya. Aiwandira kelihatan tidak puas. Maisin mengelus rambut Aiwandira ketika dirinya itu sudah tidur pulas. Kemudian dia bergegas melangkah ke pondok belakang. Tuan Dwi Pangga, saya tidak habis mengerti apa yang sebenarnya Tuan inginkan. Mengapa Tuan mengganggu ketenangan kami? Nyai, mengapa Nyai datang marah-marah? Ada persoalan apa? Tuan jangan berpura-pura. Tuan telah berkata apa kepada putri saya? Maaf Nyai, sepertinya saya tidak pernah mengatakan apa-apa. Bahkan seharian ini aku tidak mendengar suara Aiwandira. Kemana saja dia? Tuan telah mencoba menghasut anak itu. Tuan telah meracuni jiwanya. Tuan benar-benar tidak tahu diri. Ada apa sebenarnya Nyai Paicara? Apa yang telah terjadi? Saya kesal sekali. Saya kesal dan menyesal. Sudah sejak lama saya merindukan pertemuan dengan putri saya. Dan sekarang, setelah kami bertemu dan hidup bahagia, tiba-tiba ada saja yang mengganggu ketenangan kami. Tuan ini sebenarnya mau apa? Maaf Nyai, saya sungguh-sungguh tidak mengerti. Ada persoalan apa dengan dirimu? Ada apa dengan Aiwandira? Baru saja dia menanyakan tentang ayahnya. Dia terus mendesakku agar menceritakan perihal ayahnya. Lalu bagaimana dengan sikap Nyai? Apakah Nyai ingin menutupi kenyataan itu? Saya belum menjadi seorang ibu yang tidak waras. Tentu saja saya berusaha menutupinya. Mengapa Nyai tidak berterus terang saja? Apa? Apa kata Tuan? Berterus terang? Sebaiknya Nyai mendidik Aiwandira untuk berlaku jujur. Janganlah membohongi anak. Mengapa saya harus jujur? Saya harus memikirkan masa depan putri saya. Apakah Tuan tidak mengerti? Mengapa pikiran Tuan terlalu picik? Kalau Nyai mendidik Aiwandira dengan berdusta, berbohong dan penuh muslihat, suatu saat nanti pekerjaan Nyai akan berbuah. Tuan tidak perlu menakut-nakuti saya. Saya sudah memutuskan dengan tegas. Saya tidak akan menceritakan Aiwandira perihal ayahnya. Kau terlalu kejam, Nyai. Tidak seharusnya kau berlaku seperti itu. Apa yang Tuan maksudkan dengan kejam? Saya mengambil sikap ini demi masa depan putri saya. Saya tidak sependapat denganmu, Nyai Paricara. Saya kasihan pada Ayu. Dia pasti akan menderita sekali karena tidak tahu sejarah asal-usulnya sendiri. Itulah yang kumaksudkan dengan kejam. Kau telah berbuat kejam, Nyai. Bukan hanya kepadaku, tapi juga kepada anakmu sendiri. Cukup, Tuan. Cukup. Tuan telah berkata-kata terlalu jauh. Tuan harus berhenti sampai di sini. Maisin benar-benar kesal karena merasa dipojokkan. Tapi dia sudah bertekad tidak akan menceritakan perihal ayahnya kepada Aiwandira. Dan kalau bisa, dia akan menutup rahasia ini selama-lamanya.